Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang marilah kita belajar kembali mengenai transformasi geometri lanjutan. Bagian B, translasi atau pergeseran. Suatu translasi akan menggeser sebuah objek geometri dengan suatu jarak dan arah tertentu. Notasi translasi ditulis T, A, B dengan ketentuan A bernilai negatif berarti objek bergeser ke kiri sejauh A cm. A bernilai positif berarti objek bergeser ke kanan sejauh A cm. B bernilai negatif berarti objek bergeser ke bawah sejauh B cm. Dan B bernilai positif jika objek bergeser ke atas sejauh B cm. Titik P, koordinatnya X, Y, ditranslasikan oleh T, A, B akan menghasilkan P aksen dengan koordinat X aksen, Y aksen. Ya. X aksen diperoleh dari X ditambah A, Y aksen diperoleh dari Y tambah B. Ya. Agar lebih jelas, marilah kita selesaikan contoh soal berikut. Tentukan bayangan titik-titik berikut jika ditranslasikan oleh T negatif 2,3. Negatif 2 berarti ini A-nya dan 3 B-nya. Ya. Sekarang kita jawab yang A. Titik P, koordinat negatif 3, negatif 4. Ditranslasikan oleh T negatif 2,3 ya, menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X ditambah A. Ini berarti X-nya, ini Y-nya ya. X-nya negatif, X ditambah A ya, negatif 3 X-nya ditambah A-nya. A-nya negatif 2 ya. Nah, kemudian untuk Y-nya berarti negatif 4. Y-nya negatif 4 ditambah B-nya 3 ya. Nah ini, maka koordinat P aksen adalah negatif 3 ditambah negatif 2, negatif 5. Negatif 4 ditambah 3, negatif 1. Ini koordinat P aksen, bayangan dari titik P. Soal yang B, titik Q. Titik Q, koordinatnya negatif 1 dan 2 ya. Ditranslasikan oleh T negatif 2,3 akan menghasilkan Q aksen ya, berarti X ditambah A, X-nya negatif 1 ditambah A-nya negatif 2 ya, koma Y ditambah B, berarti ini Y-nya 2 ditambah B-nya ini 2 ditambah 3 ya. Maka titik Q aksen koordinatnya adalah negatif 1 tambah negatif 2, negatif 3. 2 tambah 3, 5. Ini koordinat titik Q aksen, bayangan dari titik Q. Soal yang kedua, translasi T1A, B memetakan titik A1,2 ke titik A aksen 4,6. A tentukan translasinya. Tadi kita ingat kembali bahwa titik P, X, Y ditranslasikan oleh TA, B menghasilkan bayangan P aksen dengan koordinat X tambah A, Y tambah B. Nah ini titik A 1,2 berarti ini adalah X dan ini adalah Y. Nah bayangannya A aksen ini diperoleh dari X tambah A. Ini diperoleh dari Y tambah B. Nah sekarang tinggal kita cari nilai A dan nilai B-nya. Ya, X ditambah A sama dengan, berarti X tambah A-nya sama dengan 4. X-nya tadi 1, berarti 1 ditambah A sama dengan 4. Maka A-nya adalah berapa ditambah 1 tambah berapa hasilnya 4? 1 tambah ya 3, maka A-nya 3. Kemudian Y tambah B, ini Y tambah B ya. Y tambah B sama dengan 6. Y-nya 2. 2 ditambah B sama dengan 6. Maka nilai B-nya adalah, nilai B-nya berapa? 2 tambah berapa hasilnya 6? Berarti
4 ya. Maka dapat faktor translasinya itu atau T1 karena di sini namanya T1 kita tulis aja T1. A-nya berapa? A-nya 3. B-nya berapa? B-nya 4. Nah, ini faktor translasinya ya. Itu untuk jawaban soal yang A. Sekarang untuk jawaban yang B, tentukan bayangan persegi panjang ABCD dengan titik sudut A 1, negatif 1, 6, B 6, negatif 1, C 6,2 dan D 1,2. Gambarkan ya. Nah, sekarang kita lihat dulu titik A. Titik A 1, negatif 1 ditranslasikan oleh, sekarang T-nya jadi T1 ya. Translasikan oleh T1 3,4 akan menghasilkan A aksen, berarti X-nya 1. X tambah 3, berarti 1 tambah 3, 4. Y negatif 1 tambah B, negatif 1 tambah 4, hasilnya 3 ya, 4,3. Kemudian titik B-nya adalah 6, negatif 1. 6, negatif 1 ditranslasikan oleh T1 3,4 akan menghasilkan B aksen. Berarti X-nya tambah 3, 6 tambah 3, 9. Negatif 1-nya tambah 4, hasilnya 3 ya. Kemudian titik C. Titik C koordinatnya 6,2. Ditranslasikan oleh T1 3,4 akan menghasilkan bayangan C aksen. 6 tambah 3, 9. 2 tambah 4, 6 ya. Kemudian titik D. Titik D 1,2 ditranslasikan oleh T1 3,4 ke titik D aksen ya. 1 ditambahkan dengan 3, 4 ya. 2 ditambahkan dengan 4, 6. Dah. Sekarang tinggal kita gambarkan di bidang kartesius. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kita lihat. Titik A 1, negatif 1 ya. Ini X-nya 1, Y-nya negatif 1, berarti di sini. Ya. Kemudian lagi titik B 6, negatif 1. 6, negatif 1 berarti ini 6 X-nya. Nah, ini Y-nya negatif 1 ya. Kemudian titik C 6,2. 6,2 berarti di sini ya. 6,2 berarti X-nya 6, Y-nya 2. Terus titik D 1,2. 1 nih X-nya 1, Y-nya 2 di sini ya. Dah, kemudian kita hubungkan. Ini segi 4-nya ya. Persegi panjang. Ini persegi panjangnya. Persegi panjang A, B, C, D. Nah, bayangannya berarti pakai ini 4,3 berarti X-nya 4, Y-nya 3 ya. Ini 4 ke atas sini. Nah, Y-nya 3 di sini. Nah, ini berarti A, ini sini menjadi A aksen. Ini jadi A aksen ya. Kemudian titik B-nya 9, X-nya 9, Y-nya 3 di sini. Y-nya 9. Nih, Y-nya 3 berarti di sini. Ya, ini titik B aksen ya. Kemudian titik C aksen 9,6 berarti X-nya 9, Y-nya 6 di sini ya. Nih 9, Y-nya 6. Nah, ini titik C aksen, C aksen. Kemudian terakhir D aksen 4,6 ya, 4,6 berarti di sini. Nah, ini titik D aksen. Tinggal kita gambarkan. Ya. Tuh. Ya. Jadi ini ABCD ditranslasikan oleh T1 3,4 membentuk segi 4 bayangannya A aksen, B aksen, C aksen, D aksen atau persegi panjang A aksen, B aksen, C aksen, D aksen ya. Nah, soal yang ketiga, titik P 2,4 ditranslasikan oleh T1 menghasilkan 7,6. Tentukan translasinya ya. P 2,4. Di sini ya, jawab.
P 2,4 ditranslasikan oleh T1 ya. T1 menjadi P aksen 7,6. Ini berarti X-nya, ini Y-nya. Ini X tambah A-nya. X tambah A-nya ya. Ini Y tambah B. Nah, sekarang kita cari X tambah A sama dengan 7. X-nya 2, berarti 2 tambah A sama dengan 7. Maka A-nya sama dengan 5 ya. Kemudian yang ini, Y tambah B sama dengan 6 ya. Y-nya berapa nih? Y-nya 4. 4 tambah B sama dengan 6. Maka B-nya sama dengan 2. Nah, maka faktor translasinya jawab T1-nya adalah A-nya berapa nih? A-nya 5. Kemudian B-nya 2. Maka faktor translasinya T1-nya adalah 5,2 ya. Soal terakhir yang nomor 4. Titik B 4, negatif 8 ditranslasikan oleh T2 menghasilkan B aksen koordinatnya negatif 1,5. Tinggal kita cari. Ini X-nya, jawab ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Ini A tambah B, A tambah X-nya, ini X tambah A-nya. Ini Y tambah B-nya ya. X tambah A sama dengan negatif 1. X-nya 4. 4 tambah A sama dengan negatif 1. Berarti A-nya sama dengan negatif 5 ya kan. 4 tambah negatif 5 hasilnya negatif 1 ya. Kemudian Y tambah B sama dengan berapa nih? 5. Nah, Y-nya berapa nih? Negatif 8 ditambah B sama dengan 5. Maka B-nya sama dengan 13. Negatif 8 tambah 13 kan 5. Maka B-nya 13 ya. Maka T2-nya adalah, atau faktor translasi T2-nya adalah A-nya negatif 5, B-nya 13 nih. Nah, sekian dulu penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.